Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhil lailah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min zakari wa untha fahuwa mu'min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah atau hiriyah dan juga dari berbagai majlis talim, baik masjid, musholah yang ada di Kelurahan Angke dan Tambora sekitarnya, jauh maupun dekat, terutama pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori atau Watere beserta jajaran Seribai Aceh, juga para sesepuh, para asatid, para hujaz, khususnya kesepuhan kita Bapak R.E. Encep Wahyu, juga pengurus wilayah Bapak RT 01 RW 03 Bapak Dr. Andes Haji Aris Munandar NB. Mudah-mudahan kita semua hadir kumpul yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali kita dipertemukan malam ini bukan kebetulan, namun sudah dijadwalkan dan sudah ditentukan, yakni tolabul ilmi setiap malam Kamis di musholah atau hiriyah. Dan malam ini alhamdulillah kembali kita membuka materi pertama Nasoihul Ibad setelah malam Kamis lalu kita buka dengan ngaliwat. Mudah-mudahan malam ini juga aya liwat deui ya. Kararasakeun cenah bujairna. Cek bos embe. Angin lada, ya. Nah, jadi kembali kita melanjutkan kajian yang sempat tertunda karena libur yang cukup panjang. Kira-kira masih kurang nggak liburnya? Bos, kurang nggak? Saya libur terus kayaknya. Yang benar, cukup. Oh, mantap. Kemarin pulang kampung nggak lo? Sama bapak angkat? Oh, Bapak Padil nggak dibawa? Aceh nggak diajak? Waduh. Keluarga besar. Marilah bersama-sama kita membuka Nasoihul Ibad, yaitu di halaman 267, 266 ya, paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, dalam halaman 266 Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita akan menjelaskan salah satu hadis yang disampaikan riwayat Imam Dailami. Maka oleh karena itu, apa yang tertera di dalam hadis ini tentang iman? Apa itu iman? Iman itu artinya sebuah kepercayaan dan keyakinan, terutama terhadap sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, atau disebut gaib. Sebagaimana Al-Quran memberi contoh, memberi pandangan tentang iman terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Itu. Afdalul imani sabru wassamahatu. Iman yang paling utama adalah sabar dan toleran. Apa itu toleran? Nah, toleran itu semuanya paham. Toleransi itu kalau bahasa kita menghargai pendapat orang lain. Itu toleran namanya. Cek bahasa Jerman mah tilok opena. Tuh. Sabodo teuing cek bahasa orang mah. Leus teuing ulah di opena. Iya. Tapi bagaimana selama itu tidak ada kaitannya dengan urusan akidah. Ya. Kalau memang misalnya biasa, ya biasa, toleran. Tidak merasa pendapatnya paling benar. Tidak merasa paling hebat. Tidak merasa paling gagah. Justru lebih menghebatkan orang lain daripada memuji dirinya sendiri. Tuh. Contoh di sini kok yang dikedepankan adalah sobar. Karena sobar kemarin udah dibahas. Ada berapa bos? Ada 4. Tuh, masih ingat bos MBG. Ilham ada berapa? Tuh, dia macena. Tuh, aing kaduhung tadi tanya heula. Yang pertama, bener hebat ponakan haji. Jadi sobar terhadap pernah kena musibah, ban kempes. Nah, iya. Sendal hilang, putus cinta pernah? Tidak. Aduh, iya. Nah, jadi ini selalu dikedepankan sobar. Afdalul imani as-sabru. Sebaik-baiknya sobar, sebaik-baiknya iman adalah sobar. Kenapa? Ternyata Al-Quran terlebih dahulu menjelaskan tentang sobar. Misalnya orang itu punya dendam. Lalu mana yang terbaik? Apakah membalas? Apakah sobar? Maka jawabannya adalah sobar. Tuh. Iya. Wala ing sobartum lahuwa khairul lissabirin. Kesabaran itu jauh lebih baik bagimu. Urusan yang lain itu tanpa dibalas oleh manusia, Allah yang akan memberikan balas. Kemudian di ayat yang lain, bagaimana ketika seorang hamba meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah, tetap jawabannya dengan sobar. Baca bos ayatnya.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan tetap sabar. Jadi kalau orang itu nggak sabar, ya nggak ditolong. Yang kedua, tetap sholat. Tidak akan ada yang mampu mengerjakan sholat kalau tidak ada kesabaran. Ya. Maka disinilah letaknya isi daripada iman itu yang paling utama adalah sabar. Mana akan bubar seseorang kalau tidak sabar dalam menjalankan urusan ibadah. Maka insya Allah orang-orang akan terus beribadah, akan terus istiqomah selama di dadanya ada rasa sabar, insya Allah. Ya, wasamahatu dan toleran tadi. Ya, jadi toleran itu sama-sama saling menghargai, saling mencintai, saling memberi dan saling menerima. Itu toleran. Ya. Bukan merasa paling hebat, bukan merasa paling gagah. Di atas langit ada, di bawah bumi ada. Artinya apa? Kalau kita bicara bodoh, ada yang lebih bodoh. Kalau kita bicara pinter, ada yang lebih. Kalau kita bicara kaya, ada yang lebih. Kalau bicara miskin, ada yang lebih miskin. Makanya kita semua manusia tinggal menjalankan, karena segala apa yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Ya. Ni'ma silahul mu'mini as-sabru wad-du'a'u. Sebaik-baik senjata bagi orang mukmin adalah sabar dan doa. Jadi kalau orang-orang itu menganggap golok senjata, salah. Itu mah alat. Alat, golok bukan senjata. Bedog, alat. Kampak, alat. Cerulit, alat. Semuanya alat, bukan senjata. Ya. Bagi orang mukmin, kata Nabi, yang jadi senjata adalah doa. Di hadis lain disebutkan, ad-du'a'u silahul mu'min wa imadudin wa nurus samawati wal ard. Bahwa doa adalah senjata bagi orang mukmin, cahaya langit dan bumi, bahkan senjata maksudnya bisa nembus sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya tidak ada takdir yang bisa berubah kecuali dengan kekuatan doa. Tuh. Ya, maka bagaimana kita diperintahkan sabar, diperintahkan kita berdoa, maka dalam setiap waktu ba'da sholat ada doa. Bahkan di dalam sholat sendiri menurut lugot adalah doa. Lihat di berbagai kitab tentang rukun sholat, maka disebut oleh ulama as-sholatu lugotan ad-du'a. Bahwa sholat menurut bahasa adalah doa. Jadi doa supaya tidak dimurkai oleh Allah. Dengan sholat supaya hatinya tenang. Dengan sholat supaya terhindar daripada nahimun. Kan jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika dilakukan dengan benar. Emang sholat mah benar. Maksud benar di situ benar menurut fikihnya, benar menurut syariat agama, bukan menurut kita. Kalau benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, tafakkaru fi kulli syai'in wala tatafakkaru fi dzatillahi fa inna bainas sama'i sabi'ati ila kursiyyihi
sab'ata alafi nurin wa huwa fawqa dzalik. Berfikirlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu sebelum dikerjakan kita diperintahkan untuk berfikir. Apa maksudnya? Supaya pekerjaannya tidak ada penyesal. Itu maksudnya. Pikirkan dulu. Misalnya orang mau bertindak, dipikirkan. Dikaji dulu. Sebab segala sesuatu pasti ada sebab akibat. Maka diperintahkan untuk berpikir. Nah, disitulah manusia punya akal dan pikiran, pergunakan dalam segala hal. Misalnya mau ngomong, berpikir. Misalnya mau melangkah, berpikir. Nggak mungkin orang melangkah tanpa pemikiran. Walaupun tidak diucapkan. Oh, saya mau ke anu, nggak ngomong mulutnya mah, tapi hatinya yang ngomong, berpikir tuh. Iya. Tapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Ini yang menjadi larangan. Ya, saudara-saudara, jangan pernah mikirin Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Contoh, Allah ada di mana? Ulah. Eta jelema bloon. Lamun nanya Allah aya di mana? Sebab tidak membutuhkan Allah terhadap tempat. Layah taju ilal makani tuh. Kalaupun ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu bukan berarti maknanya Tuhan bersemayam di aras. Bukan. Siapa yang memaknai bersemayam? Salah. Tapi maknanya Tuhan pencipta aras. Bukan bersemayam. Makanya kalau bersemayam seolah-olah Tuhan membutuhkan tempat. Jadi lamun Allah butuh tempat, naon bedana ujung manusia. Tuh. Ya, jadi jangan sekali-kali berpikir tentang Allah. Karena antara langit ketujuh sampai dengan kursi Allah itu jaraknya 700 tahun kecepatan cahaya. Persis seperti langkah buruk. Ya. 7.000, ya, 7.000 tahun kecepatan cahaya. Masya Allah, jangan jauh-jauh. Kita punya center batuna batu apredi, batu tilu teh. Dipencet, seret, itu kan kecepatannya bareng dengan pencetan. Begitu kita mencet, blok tuh, acek itu nandak cenah. Coba center zaman baheula, begitu set, tek, tai kebo, langsung kelihatan kecepatan cahaya ini sampai 7.000 tahun. Itu jarak saking jauhnya antara langit ketujuh dengan kursi. Sedangkan Allah lebih dari itu. Makanya disebut udah cukup dengan kalimat Allahu Akbar. Udah, Allah Maha Besar, besar segala-galanya. Dan tiada tanding, tiada banding. Makanya apa yang di luar, ya, manusia misalnya makhluk itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Maka kita belajar ilmu tauhid wajib, belajar ilmu fikih wajib, belajar ilmu akhlak, belajar ilmu tasawuf itu wajib. Belajar ilmu nahwu shorof juga wajib kifayah. Pardunya pardu berarti kalau di satu wilayah masih aya nu ngaji amil, masih aya nu ngaji jurumiyah, maka sakelurahan henteu doraka. Tapi kalau satu wilayah tidak ada satupun yang belajar ilmu nahwu shorof, watu kabeh doraka. Tuh, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau fikih fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Ilmu tauhid fardu ain. Apa itu fikih? Sasarannya badan, jasmani. Apa itu tauhid? Sasarannya hati, urusan rohani. Jadi ada dua, rohani,
Sarua bae pan dahar ge urang pan aya santapan jasmani ngaliwat. Santapan rohani ngaji gitu. Tah, maka oleh karena itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan pernah kita mampu pemahaman dan pikiran kita jika mencoba-coba untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu. Terus bagaimana? Ya udah, tafakaru fi ayatillah. Tidak perlu berpikir tentang Allah, tapi pikirkan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Geus cek bahasa urang mah urang ulah mikiran Allah na, tapi pikiran dadamelan Allah. Pikiran ciptaan Allah. Ieu langit pohara. Begitu luas, tapi enggak jatuh, enggak ambruk, enggak retak. Padahal enggak ada cakar ayamnya, padahal enggak ada tiang-tiangnya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu aja udah. Ia jelema saking ngebuadegna sakolong alam jagat raya, tapi beda-beda rupana kekuasaan Allah. Coba lamun beungeut na sarua bae, bingung mana si Ilham mana Fadil. Karena dibedakan oleh Allah. Ja urang makapan kitu-kitu bae barang jieun moal jauh. Tapi Gusti Allah mah menciptakan, oh orang Cina begini, orang Amerika begini, orang India begini, sehingga kita lita'arofu supaya saling mengenal. Kalau disamaratakan nggak tahu kita mana Cina, mana Amerika, mana Indonesia itu. Ya. Nah kemudian rahimallahu qauman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda. Allah mengasihani suatu kaum yang oleh orang lain disangka sakit, padahal mereka itu tidak sakit. Berarti ini kan praduga, prasangka yang mungkin, tapi kebenaran dan kepastian adalah milik Allah Subhanahu. Lau ta'lamuna ma lakum indallahi la ahbabtum antazdadu faqatan wa hajatan. Seandainya kamu tahu pahala dari hikmah di sisi Allah yang ada di balik kesusahan dan kefakiran, niscaya kamu mencintai tambahnya kefahitan dan kebutuhan. Belum sanggup orang sekelas kita meminta tambahan kepahit. Buktina mun kopi pahit mentagul. Nggak ada yang minta pahit. Ya. Jadi di sini orang yang nikmat dalam kepahitan bukan minta tambahan manis, tapi selalu meminta pahit. Kenapa? Hakul yakin jika dia banyak pahitnya di dunia, dia hakul yakin pasti di akhirat banyak manis. Pernah nggak kita mikir ke situ? Lamun pernah orang mikir kadinya, mun mikir mual aya nu hees make spring bed. Bener. Mual aya kipas angin, mual aya obat nyamuk, komo AC. Naon sebabna? Panikmat eta mah. Sayyidina Umar, seorang khalifah, segalanya dia mampu dan dia kalau mau bisa. Gubernurnya aja kaya raya, ulah-ulah gubernur, RT nage kaya. Apalagi Tapi sehari-harinya di mana? Tidur di bawah amparan daun palapah kor. Asal bangun tidur di sininya banyak tapak daun korma. Kayak kita doang Mang Mail HS dina samak, sataranjang. Begitu hudang nempel gambar samak. Gitu. Iya. Kayak macam begitu. Iya. Bahkan ketika pakai baju tidak pernah yang bagus, justru cinta dengan baju paling butut ditambal, yang udah bolong ditambal. Agus mah pakai lap.
Dia mau dipakai tuh. Begitu ditanya, wahai khalifah, bawahanmu mewah. Tapi kenapa engkau yang pangkatnya lebih tinggi? Kok begini, kupluk? Sengaja. Kalau aku mau mewah, aku khawatir kemewahan akhirat hilang. Aing mengesting bae HS di rumung laleur tah, reungit tapi di akhirat nikmat. Lamun di dieu aing ladam bising di ditu di rumung reungit. Eta mah urang menges moal mikir ka dinya. Akhirna urang boga argumentasi dong. Cek Aceh, Kiai lamun kabeh ngomong kos kitu, kipas angin bangkrut. AC bangkrut. PLN ge bangkrut kabeh. Mun mikir ka dinya. Mentak wali teh eta HS teh lain menghindar tina reungit tapi justru ngahaja HS anu dina loba reungit supaya naon supaya tengah peuting hudang tahajud hari haji adan mah meuli baygon itu ya jadi beda. Nah ieu mah urang nyarekanan awak urang bae ya. Sebab kenapa? Sebab manusia tidak pernah secuil pun merasakan nikmatnya akhirat. Sementara wali-wali Allah mah nikmat akhirat yang dikejar. Kita juga tahu itu, tapi taunya cuma di bibir, belum meresap sampai ke ulu hati. Ya Allah, ya. Maka inilah di mana kepahitan bagi ahli-ahli ibadah mah dianggap suatu kenikmatan, bahkan minta ditambah pahit, luar biasa. Mau lu Ilham tambah pahit? Tuh di pinggir lu tuh pahit tuh. Kopi pahit. Tuh. Maksudnya kefakiran yang disertai sabar itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu. Kafa bil mar'i ilman ayakhsallaha wa kafa bil mar'i jahlan ayu jaba binafsihi. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu apabila dia merasa takut kepada Allah. Kalau ditanya siapa sih orang yang punya ilmu? Jawabannya orang yang takwa kepada Allah. Bukan berarti ilmu itu apa sih? Nah di sini kuncinya. Bukan berarti ilmu itu seperti wah dia kiai, dia ustad, dia hebat baca kitabnya, dia hebat ininya, jago alfiahnya. Bukan. Tapi di sini yang dimaksud orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Itu dianggap ilmu. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Makanya kan begini, kita mendidik anak misalnya masuk pesantren bukan supaya serta-merta jadi kiai, enggak. Supaya jadi ulama, enggak. Intinya apa? Supaya nanti kalau dia udah dewasa punya rasa takut kepada Allah. Gitu. Berarti kan isinya takwa. Kalau dia takut kepada Allah, berarti nanti akan tumbuh imannya. Kalau sudah tumbuh imannya, pasti akan ada takwanya. Urusan yang lain itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Sebab kalau misalnya kita seperti orang kuliah, wah ini saya cita-cita anak saya dikuliahkan supaya jadi dokter. Kebo dijual, sawah dijual, rumah dijual supaya jadi Kalau kesampaian cita-citanya pasti bersyukur, alhamdulillah, senang dan puas. Gimana kalau dibalik? Nggak jadi apa-apa, kira-kira kecewa nggak? Diungkit-ungkit, lu PA, gua sekolahin tinggi-tinggi, tuh. Kan begitu. Koing mobil dijual, imah dijual, ngan hulu ge koing laku mah dijual ya. Nah, tapi kan kalau kita enggak niat begitu mah udah kita mah niatnya nuntut ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya terserah nanti mau dibawa kemana. Artinya sama yang mesanten juga, enggak harus jadi kiai, enggak harus jadi ulama. Itu mah panggilan urusan dunia.
Tapi ketika niat yang sesungguhnya, kenapa dipesantrenin? Supaya dia di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah agar tidak berbuat maksiat. Itu kan dengan sendirinya. Rata-rata ku urang ge kadeuleu di lembur tiba heula guru-guru kiai-kiai eueuh anu usaha khusus urusan dunia, tapi sawahna panglobana. Jauh kiai nu bisnis mamawa proposal baheula tapi sawahna loba, duitna loba, rokok salemari numpuk. Bingung teu Aceh. Mantak guru saya ngomong begini, Abah mah nggak seneng kalau ada tamu datang bawa mobil, bawa motor. Hewa aing. Kok hewa? Oh. Aing mah hareun ge lamun aya tamu mawa kopi, gula, kue, rokok. Eta teu mau mobil. Kenal? Mun mau mobil mah balik dibawa deui. Lamun mawa motor balik dibawa. Lamun mawa roti dibawa di moal. Kan begitu. Aduh, insyaallah. Bener, emang bener. Itu, ya. Jadi intinya bahwa orang yang berilmu di sini orang yang takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh apabila dia bersifat Jadi dua nih ilmu buat kita. Kalau ada yang nanya, siapa sih yang bodoh? Apa orang yang gak bisa baca, orang gak bisa nulis? Bukan. Cukup orang itu bodoh ketika dia punya sifat. Berarti orang sombong itu hakikatnya bodoh. Orang yang takwa hakikatnya orang yang berilmu. Insya Allah, ya. Innama yadkhulul jannata mayyarjuha wa innama yajtanibun naro mayyakhafuha wa innama yarhamullahu mayyarham. Sesungguhnya yang akan masuk surga itu ialah orang yang mengharapkan surga, dan sesungguhnya orang yang akan jauh dari neraka itu adalah orang yang takut olehnya. Artinya karena takut dengan neraka dihindari sejauh mungkin agar tidak terkena oleh neraka. Gitu. Caranya bagaimana? Yaitu tadi terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu. Dan sesungguhnya orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang suka mengasihani makhluknya. Dalam hadis lain, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan orang-orang di muka bumi supaya kamu dirahmati oleh Allah dan para malaikatnya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada malam Kamis mendatang dengan materi fikih, yaitu Fathul Qorib. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.